Halo semua, salam seluas-luasnya. Pada video kali ini saya akan membahas satu tema yang sering menjadi pertanyaan di kolom komentar video saya, yaitu kapan Pelni beli kapal baru? Sebenarnya pertanyaan ini kurang tepat ya. Mungkin seharusnya kenapa Indonesia tidak membeli kapal baru lagi dari Jerman? Karena kalau pertanyaannya kapan beli baru, jawabannya pada tahun 2008 dengan nama KM Gunung Dempo dengan harga 800 miliar rupiah. Jadi pertanyaan teman-teman akan saya koreksi dan akan saya jawab di sini. Sebelum kita mulai, kita kasih bumper video terlebih dahulu ya. Welcome aboard. Pada tema kali ini saya akan jawab per bagian. Jadi bagian pertama itu sesuai fakta, bagian kedua menurut tanggapan saya, dan bagian ketiga adalah artikel pendukung untuk tema kali ini. Kenapa saya kelompokkan begitu? Supaya teman-teman bisa mengerti mana yang fakta, mana yang pendapat saya, dan bukti dari tema yang akan saya bahas kali ini. Jadi sebenarnya perencanaan untuk pembelian kapal baru sudah terjadi pada tanggal 20 April 2016. Saat itu Menteri Perdagangan, Direktur Perundingan Bilateral, Atas Perdagangan Berlin, dan Kepala ITPC Hamburg menerima delegasi dari Meyerwerf. Itu loh, perusahaan kapal tempat pembuatan kapal Pelni yang di Jerman. Nah, mereka sudah membahas kerjasama kembali untuk pembuatan kapal baru untuk armada kapal Pelni. Setelah berbincang-bincang, akhirnya disepakati perjanjian kerjasama di Hotel Adlon Kempinski di Berlin. Saat itu juga ada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. By the way, ini adalah beberapa berita yang saya dapatkan dan saya rangkum menjadi satu buah video. Dalam nota kesepahaman yang telah ditandatangani, kedua belah pihak diberi tenggat waktu selama 6 bulan untuk menyelesaikan detail dari kerjasamanya. Dari pihak Indonesia menginginkan rancangan yang serupa seperti KM Gunung Dempo dengan harga yang murah. Sedangkan dari pihak Meyerwerf mempersiapkan bentuk yang lebih premium dari bentuk sebelumnya. Mengingat 20 tahun terakhir ini Meyerwerf membuat banyak kapal pesiar kelas premium. Sebelum saya lanjutkan, saya potong terlebih dahulu. Pasti ada yang bertanya begini. Kenapa sih harus membeli kapal di Meyerwerf Jerman? Alasannya karena teknologi buatan Jerman itu lebih maju, ongkos perawatan dan operasi lebih mudah dan murah. Selain itu, kapal buatan Jerman juga memiliki kualitas yang sudah terbukti. Karena banyak kapal yang sudah dibuat dari galangan Meyer ini sejak lama. Jadi galangan Meyer ini sudah sangat terkenal di dunia perkapalan. Nah, kita balik ke poinnya. Setelah penandatanganan kerjasama tersebut, Pelni berencana untuk memesan 3 kapal penumpang dengan tipe 1000 penumpang. Namun sayangnya, karena dari Jerman memberi harga senilai 70 juta euro atau sekitar 1,42 triliun rupiah untuk satu kapal jenis premium, itu 1,42 triliun itu kurs euro saat itu ya. Maka pada tanggal 12 Juni 2017 atau setahun kemudian, dibatalkan perjanjian kerjasama tersebut karena terlalu mahal. Sementara budget yang telah dipersiapkan untuk kapal baru hanya 500 miliar rupiah. Karena tidak ada harga nego atau diskon, maka dibatalkan pembelian kapal. Menurut Pak Elvin, Dirut Pelni saat ini Pelni sedang mencari alternatif lain guna mendapatkan kapal dengan harga yang terjangkau. Dengan kata lain, dengan harga 500 miliar rupiah sudah bisa mendapat 3 kapal baru.
Karena perjanjian sudah batal, maka Pelni mengevaluasi kembali dan melirik kapal buatan Asia, yaitu dari negara Korea Selatan. Saat itu sudah tersedia sebuah kapal dengan harga sekitar 250 miliar rupiah. Namun karena harus berunding terlebih dahulu, maka kapal yang dilirik ini sudah terjual ke negara lain alias kalah di tikungan. Alhasil, Pelni masih belum mendapatkan kapal baru. Dari salah satu berita yang saya dapat, disebutkan Pelni ingin memesan kapal dari dalam negeri sendiri, alias dari tempat galangan pembuatan dari kapal KM Pangrango, KM Sangiang, dan KM Wilis. Selain dianggap lebih ekonomis, penggarapan kapal buatan negeri sendiri diharapkan menggali potensi dari dalam negeri. Namun sepertinya Pelni masih mengkaji layak atau tidaknya pembelian kapal ini. Kalau menurut saya, lebih baik Indonesia atau Pelni tetap memesan dan membeli kapal dari Jerman. Alasannya apa? Yang pertama, buatan Jerman sudah memiliki standar internasional perkapalan. Mesin yang digunakan memang lebih modern, jadi kalau harganya mahal itu wajar-wajar aja. Selain itu, dunia juga sudah mengakui kualitas produk buatan Jerman. Tapi kalau dipikir-pikir, 1 triliun rupiah untuk kapal tipe 1000 penumpang memang sangat mahal. Coba nego dengan kapasitas 1900 penumpang atau mungkin dengan kapasitas 2300 penumpang. Pasti tidak akan terlalu mahal dan lebih masuk akal. Mengingat KM Gunung Dempo itu harganya 800 miliar rupiah dan kapasitasnya 1500 penumpang. Yang kedua, gengsi dong. Kayaknya di Asia ini cuma Indonesia aja yang bisa membeli kapal baru buatan Jerman. Sekali lagi, kapal baru buatan Jerman, jadi bukan kapal bekas. Yang ketiga, sepertinya Indonesia sedang galau akan menentukan galangan mana harus membeli kapal baru. Kalau beli dari Jerman, nanti netizen pada bilang, emangnya tidak bisa ya produksi kapal buatan anak bangsa sendiri? Atau ada lagi yang berkomentar, alah buang-buang anggaran aja. Alah pemborosan. Nah, sementara di sisi lain, banyak yang menyuarakan untuk membeli kapal baru rasa kapal pesiar. Jadi ada pro kontra dalam pengadaan kapal baru ini. Sebenarnya memang sudah seharusnya membeli kapal pesiar alias kapal kelas premium. Tapi, apakah penumpang sudah siap dapat kapal kelas premium? Di kapal KM Gunung Dempo aja yang harganya 800 miliar rupiah aja, penumpangnya masih kedapatan buang sampah sembarangan, dan juga masih ada yang kedapatan merokok di dalam ruangan dek kapal. Di kapal yang lain juga begitu. Bahkan pintu kaca aja dihantam sampai pecah kacanya. Dan juga pada toilet kapal dipretelin alias dicuri dan dijebol. Mungkin karena hal ini juga makanya Indonesia sampai saat ini masih mengevaluasi alias menahan diri untuk pembelian kapal baru. Kalau memang karena alasan itu masih menunda untuk membeli kapal baru, kalau boleh saran, lebih baik jika kapal baru ini kasih masuk ke rutenya KM Kambuna yang dulu, yang melayani dari Belawan, lanjut ke Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Pantoloan, Bitung, yang rutenya pergi pulang. Kenapa? Karena rute tersebut SDM penumpangnya lebih tertib dan lebih teratur. By the way, untuk mengevaluasi soal kapal baru ini jangan kelamaan Pak, jangan kelamaan Bu. Bisa-bisa kurs euronya malah naik lagi. Ntar harga nominalnya bisa lebih dari 1,1 triliun loh. Yang keempat, saran saya, kalau bisa jangan beli kapal dari Asia. Jangan lupa jejak urutan pembelian kapal dari kapal Tampomas pertama dan Tampomas kedua. By the way, KM Gunung Dempo itu sekilas bentuknya mirip dengan kapal Tampomas yang pertama yang buatan dari Belanda. Jadi dengan kata lain, jangan sampai kembali terulang kejadian pada tahun 1981. Ya walaupun nanti namanya bukan KM Gunung Dempo 2, tapi jangan lupa jejak sejarah. Untuk soal nama kapal baru saya juga sudah tahu. Untuk nama kapalnya diambil dari gunung yang letaknya di utara. Inisialnya kasih tahu nggak ya? Inisialnya huruf ke-11 alfabet. Wah, ketebak nih. Huruf ke-11 alfabet dari gunung di bagian utara. Oke, jadi ini adalah artikel berita mengenai rencana pengadaan kapal baru yang saya bahas kali ini.
Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah harus beli dari Jerman, beli dari Korea, beli dari galangan Belanda seperti kapal Tampu Emas yang pertama, atau dari buatan bangsa sendiri? Kalau produksi bangsa sendiri contohnya bisa lihat ke KM Pangrango, KM Sangiang, KM Wilis, dan KM Camara Nusantara. By the way, untuk kapal-kapal ini mesin dan beberapa spare partnya masih didatangkan dari luar negeri. Oke, sekian dari saya. Ini bukan gosip, hoax, atau karangan pribadi, tapi ada rekam jejak digital beritanya. Terima kasih sudah menonton video ini dan see you in the next video.